alasan bercandanya. Yaitu kita latah. Hah? Latah Latah Sifat apa? orang Indonesia, latah tren. Oke. Orang bikin kita ikut bikin. Orang bikin podcast. Gue juga gitu sih. Waktu itu Wah. Selamat datang di podcast Angel bersama kami. Angel? Ranger. Salah coy. Tapi Harusnya di sini ya. selamat datang di podcast. Selamat datang di podcast Rangers Rangers bersama Egi Dan lu berdua apa? dan kami dan kami Chip Chip Bang hari ini. Cigebang hari ini. Chip tapi jangan bukan Chip, bukan Mang Acip. Iya, maaf. Chip itu artinya murah bukan? Gak apa-apa. Jadi kita berawal dari yang murah dulu. Oh, Alat-alatnya kita emang murah. Tapi Enggak lihat lah. dong kontennya. Kalau dari mixnya lumayan Kontennya sih. murahan. Enggak, cowoknya yang murahan. Ya, kita harus ini, Positif. Ja, menyesuaikan. Kita bakal tayang di podcastnya Rangers, cuy. Iya. Podcast Jangan yang sembarangan. denger orang-orang aduh ya. Enggak ada yang denger. Tidak ada. Orang-orang yang banyak Aduh, lah ja, orang-orang- berpotensi Iya. gitu. Tidak. Yang kelas ekonominya menengah ke atas. Tidak, coy. Lu melebih-lebihkan jauh sekali. Tapi ada itu kan kayak data statistiknya gitu. Ya, ada. Kita jadi Ada. kalau di Anchor ya, kita bikin podcast itu di Anchor. Bisa ngelihat berapa persen cowok sama cewek yang dengerin podcast kita. Terus dari device apa aja, Android atau iOS, atau dari komputer itu bisa dilihat. Dan dari negara mana aja. Oh, Sedetail itu ya. Sedetail itu. Paling jauh tuh orang mana tuh yang ngelihat? Alhamdulillah sih sampai di Indonesia. Tapi enggak apa-apa Indonesia dulu. Indonesia kan luas, cuy. Iya, maksudnya paling jauh di mana gitu? Di Indonesia nya? Enggak sampai kotanya, cuma negaranya aja. Negara aja. Karena Oke, kan oke. kalau kita login yang kita masukin kayak negara, gender, Ya sama aja kayak biasanya gitu-gitu. aja, kayak Jadi- daftar Facebook biasa aja sih. mungkin kalau kita masukin kota di data statistik si ownernya ada juga. Enggak ada. Jadi cuma negara aja gitu. Enggak, kalau kita loginnya Oh, orang-orang iya. pendengarnya, Heeh. mungkin bisa masuk gitu. Ya mungkin, gua nggak tahu sih. Gua cuma asal daftar aja waktu itu. Ngikutin tutorial di YouTube aja udah. Jadi saya pengen tahu nih Jagi, kenapa Anda membuat podcast? Ya pertama karena suatu saat gua kan shift 3 kan. Gua tiap pulang kerja itu selalu dengerin musik. Dengerin musik. Biar nggak ngantuk, tapi tidak menghilangkan rasa ngantuk gitu, masih ngantuk aja. Jadi gue berhenti di pinggir jalan, ngantuk kan, berhenti di pinggir jalan. Coba nyari ada di Spotify itu ada kategori podcast. Podcast. Ya. Nah, yang gue tahu podcast itu ya kayak semacam kita denger orang siaran aja gitu. Dan gue juga basicnya tuh gue suka denger radio gitu kan. Jadi ya coba aja gue denger dan ternyata sangat-sangat worth it. Jadi sekarang gue pulang kerja tuh selalu ditemani berangkat kerja selalu ditemani podcast. Tapi Bahkan jangan- tadi kesini aja gue dengerin podcast. ditemenin podcast. Siapa yang lu dengerin tadi? Tadi gue dengerin Puskesmas? Lunatic Podcast. Siapa? Lunatic Podcast. Lunatic Podcast. Gue dengerin Lunatic. Lunati. Tapi Gi, Hmm. jangan pas kerja dengerin podcast, nanti dipecat. Eh, kebetulan ya. Kebetulan ya. Kebetulan kadang sih. Kalau lagi ngantuk aja. Nah, enggak apa-apa. Tapi jangan keseringan. Iya. Ada waktu. Yang penting tetap fokus gitu daripada kita ngantuk. Cuci muka menurut gue tahan 5 menit doang sih. Iya betul. Gitu. Kalau Push cuci muka kan cuma sebatas biar mata seger aja. Iya, cuma sebatas Kalau itu podcast kan telinga seger, hati seger, tergantung semuanya dengerinnya segar. apa. Tergantung dengerinnya apa. Kalau podcastnya horor, Tergantung dengerinnya. Gua sih. gua enggak suka podcast horor sih. Karena enggak ada serem-seremnya sih menurut gue. nah gitu. Karena kenapa podcast sekarang booming? Kenapa? Karena digadang-gadang dapat menggantikan radio. Enggak juga sih radio. Digadang-gadang. Iya sih. Pada dulunya- bilang seperti itu Iya. gitu. Cuman menurut gua radio itu punya kekhasannya sendiri. Karena gini, betul. kalau di radio itu kita surprise, kita nggak tahu apa yang pengen mereka bahas atau mereka pengen nyetel lagu apa gitu. Iya. Jadi benar-benar ya terserah
penyiarnya gitu. Jadi ya itu yang membuat beda dari platform manapun. Nggak bakal mati sih menurut gua radio. Cuman berkurang aja pendengarnya. Ya jauh. Iya, karena sekarang ada streaming internet. Ya radio aja sekarang streaming loh di internet. Ya harus begitu. Kalau nggak begitu mah ketinggalan zaman. Kalah. Iya, karena kalau penyiar radio itu yang saya pengen denger itu penyiarnya, cuy. Ya, gue juga gitu. Penyiar ya kalau radio itu. Apalagi kayak Gopar itu favorit saya. Kalau gue waktu itu belum tahu sama sekali nama-namanya. Gitu. Jadi kayak asal aja yang penting obrolannya enak ya udah gitu. Karena kan kita nggak mungkin mulai dari awal gitu ya. Iya betul. Ya dengerin radio kan nggak mungkin dari awal. Jadi kita ya sebatas langsung lanjutin obrolan mereka aja gitu. Kalau ente Jal mendengarkan radio gak? Enggak. Kayak Radio Fajri, Radio Roja. Enggak kenal. Aroja. Denger ya? Enggak. Pernah dengar. Itu Islam kan ya? Iya, itu radio. Itu Salapi. Waduh. Iya. Ini kita bahas genre Islam aja. jangan. Terlalu berat. Bentar, gue mau nanya. Kenapa kalian tiba-tiba bikin podcast gitu, bikin YouTube podcast gitu? Kenapa gitu? Silakan dari Jalul. Gue shock lu melihat kalian berdua tiba-tiba nongol di beranda YouTube gue gitu. Awalnya mah apa ya? Iseng sih ya. Awalnya bukan ini sih, tadinya kita tuh bikin kayak ikut-ikutan video-video doang biasa gitu, iseng kan lagi corona ya. Terus nyemprot gitu kan, aktivitas belum kepikiran. Nah tiba-tiba yang punya ide si Iya sih sama si Sandi. Kalau gua cuma ikut-ikutan doang tadinya gitu. Karena kan investasi terbesar Rijal sebenarnya di sini. Mikrofon Rijal, kamera Rijal. Jadi semua ada perannya gitu. Megang saham terbesar ya. Kalau ada dua alasan Apa? Mau alasan serius sama yang bercandanya. Yang setengah bercanda setengah serius deh. Iya. Ini asal dua-duanya aja. Biar gua udah nyiapin lu. Biar lu susah aja gua mah. Alasan seriusnya apa? Kami kenapa bikin YouTube? Karena ingin membangun pilar demokrasi, 4 pilar demokrasi. Apa tuh 4 pilarnya? Berat banget. Legislatif, yudikatif sama media. Nah, kami bermain di ranah medianya. Untuk mengontrol apa tuh? Mengontrol sistem demokrasi tersebut. Waduh. Coba dulu otoriter. Gak mungkin kita bisa begini. Tapi yang gue denger tidak ada bahas pemerintah, politik dan semacamnya. Iya, kalau ke situ kan jarang ada yang nonton. Jadi kita ke media sosialnya. Jadi kan semua orang sekarang pakai media sosial. Ini yang bisa bersuara lah, beropini. Itu juga nggak harus ke pemerintah. Yang penting kita beropini aja. Benar. Yang kedua, alasan bercandanya, yaitu kita latah. Hah? Latah apa? Latah Indonesia, latah tren. Oke. Orang bikin kita ikut bikin. Orang bikin podcast. Gue juga gitu sih. Waktu itu wajar. Apa namanya? Reza Arab waktu main game kan gue sangat terinspirasi sekali dong tentunya. Bahkan style kumis jangkut itu enggak sih. Si Arab kan enggak kumis tuh. Gitu, ngomongnya enggak sih, bener banget ya. Reza Arab. Bahkan dari cara bicara pun Reza Arab. Enggak lah. Gue emang kayak gini cara bicara gue dari dulu. Dari TK udah gini. Oh gitu. Kalau gue berubah-ubah gitu. Ya bunglon. Ya nggak apa-apa. Berarti lu beradaptasi. Bunglon kan beradaptasi kan. Beradaptasi. Bagus itu. Itu yang paling sulit. Iya. Wajar sih berarti kalau latah tuh. Ya wajar, sangat wajar sih. Ya kenapa enggak gitu. Orang lain bisa bikin, kenapa kita enggak gitu. Karena bikin podcast itu murah cuy. Ya sangat murah, sangat simpel. Sangat mudah banget gitu. Tapi yang bikin susah itu pengetahuan kita cuy. Kalau pengetahuan kita sedikit, apa yang bisa dibagi gitu kalau podcast. Ya kalau gue sih selalu kalau di podcast gue ya, gue selalu membahas yang gue paham gitu. Gue nggak bakal bahas sesuatu yang nggak gue paham karena pasti ngomongnya ngelantur aja. Iya.
Kalau menurut saya, Gi, kenapa Anda bikin podcast? Karena pemasukan Anda banyak, informasi yang Anda dapatkan. Jadi yang dikeluarkan pun banyak, begitu. Ibaratnya begini aja nih, Gi. Kalau kita boker, ibaratnya boker itu menulis ya, atau kita berbicara. Dan asupan informasi itu yang kita baca, itu kita sedang makan. Gak mungkin kita makan ditumbuk terus, pasti harus dikeluarkan. Iya. Ya dengan cara menulis kalau penulis, ya dengan podcast kalau yang pandai berbicara. Tapi menurut gua rada-rada tricky sih ini. Sebenarnya podcast itu enggak, justru belajar untuk lancar berbicara sih. Gua bikin podcast salah satu tujuannya itu. Karena gua sadar gua ngomongnya belibet banget. Iya emang. Jadi kenapa enggak gitu. Maksudnya ini melatih skill komunikasi gitu. Karena public speaking tuh dibutuhin. Sangat. Apa tadi itu dia? Iya, gue juga kayak gitu sih. Susah ngomong di depan umum gitu. Padahal kita cuma di ruangan begini, baru ada mic, kamera, tapi kenapa beda rasanya? Iya, makanya. Gue aja pun sebenarnya kenapa gue bikin podcast yang bisa panjang ya karena nggak ada kameranya sebenarnya. Jadi kalau gue ada depan kamera, wah, ganteng nggak ya gue ya? Gue ganteng nggak ya? Gue ganteng nggak ya? Jadi bisa ngaca juga nih. Tapi kameranya bagus. Iya. Mantap Xiaomi. Bukan Xiaomi nih. Bukan Xiaomi. Oppo. Oke, mantap Xiaomi. Karena gue pakai Xiaomi, fanboy. Tapi biasanya Gi, kalau di podcast itu lu mikirin temanya dulu atau bintang tamunya dulu? Kalau ada bintang tamunya? Kalau gue temanya dulu. Gue temanya dulu, terus bintang tamunya yang cocok siapa. Menyesuaikan berarti. Ya, gue nyari bintang tamu. Tapi gue jarang, gue soalnya lebih senang monolog gue. Kalau misalnya gue butuh bintang tamu, berarti gue butuh orang tektokan. Dalam arti, gue kalau ngomong sendiri berasa aneh sendiri nggak sih? Lu bayang? Kan episode awal gue tuh ngomong sendiri ya. Iya. Jadi kayak aneh aja gitu, kayak lebih belibet, jauh lebih belibet gitu. Iya, nggak ini ya. Maksudnya kalau ada tektokannya enak gitu ngobrolnya. Kalau sendiri asa gimana gitu ya. Nah itu, jadi kayak aneh aja. Belum terbiasa sih. Tapi gue sebenarnya emang tujuan gue bikin podcast ngomong sendiri. Cuman ya biar lancar lah gitu ya. Kalau gue lagi butuh, kayaknya harus misalnya obrolan yang pengen gue bahas, gue nggak begitu paham ya, gue butuh bintang tamu berarti kan itu udah otomatis. Cuman kalau kayak naik gunung nih, naik gunung kan gue sebenarnya ya udah tahu sebatas tahu aja. Tapi karena gue ngomongnya belibet, kurang jelas dan lain-lain, jadi gue butuh orang lain buat tektokan aja, buat benerin gue ngomong lah gitu. Atau melihat dari insight-nya dia seperti apa, seperti itu sih. Kalau kita mah balik, kita cari orangnya dulu, karena kita kan nggak monolog, kita kan tayang berupa visual ya video. Kita cari dulu bintang tamunya, emang mau nyusul, kebiasaan kita gitu. Ya, tadi kita pun begitu. Nih ada nih orangnya bisa nih. Pas di sini udah nyampe, aduh bahas apa ya? Jadi nggak pernah ada skrip, nggak pernah ada apa, yang mengalir aja. Nah gitu. Itu, kalau gue tuh biasanya kalau gue bikin podcast tuh selalu gue bikin poin-poin penting yang pengen gue bahas, biar nggak lupa gitu, biar nggak lupa. Harusnya kayak gitu sih. Harusnya kayak gitu. Sampai kemarin juga yang ada tuh gue upload ya, yang kita upload gitu di chip. Sampai dia nanya dulu, kita mau bahas apa ini katanya. Harusnya biar jelas kan. Gue jawab apa aja kalau udah di sono mah mengalir gitu. Gue apa nanya gitu. Dan alhamdulillah gitu. Pantesan. Bisa lah. Waktu dulu kan gue sempat ngehubungin lu kan, Jal. Iya. Mau bahas apa, Jal? Ya udah datang aja ke sini dulu. Gila kata gue. Ini kayak gue masuk ke medan perang tanpa membawa tanpa tahu berapa musuhnya, gimana medannya gitu. Harusnya sih berarti harus perbaikan ya. Kita ada Egi lagi. Sebenarnya lu diundang apa? Lu yang kesini? Gua yang minta diundang sih sebenarnya. Sedih gak sih? Ya, ibaratnya diundang lah. Sebenarnya kita mendatangkan Egi ini buat kita belajar juga aja. Maksudnya tahap-tahapnya apa aja sih, poin-poinnya? Apa biar kita lebih baik depannya aja. Gitu sih. Tapi lu biasanya kalau kita gini deh, kita bedah gimana cara kita bikin podcast gimana? Boleh. Bedahnya gimana? Dari gue dulu ya. Kalau dari gue pertama, kalau misalnya gue bikin podcast ada yang gue tentuin ada pertama pokok bahasannya. Pokok bahasan. Tapi gini aja dulu. Kita jauh aja ke basic dulu aja kali ya. Iya, basic dulu. Ke basic aja dulu. Maksudnya bahasan itu sebenarnya kalau kita udah siap dari segi teknik dan
inputnya udah bagus ya. Iya. Ini kita banyak orang-orang mikir kalau bikin podcast itu butuh mic yang bagus, butuh alat-alat yang bagus. Nah, tapi mereka lupa sumber. Sebenarnya yang paling utamanya sumber utamanya mulut kita tentunya. Iya. Mulut kita dan kondisi ruangan sekitar kita. Kalau misalnya kita mau mau bikin podcast, mau ngerekam podcast, rata-rata orang ya emang sih di software bisa ngilangin namanya noise ya. Cuman kalau misalnya kita bisa nggak bikin noise, kenapa enggak gitu? Biar nggak usah diedit lagi, makin simple. Iya. Gitu. Benar. Jadi makanya gue bikin podcast itu tengah malam, jam 1 malam gue bikin podcast. Monolog lagi. Apa malu kata? Kadang memang kuntilanak. Iya lu untung gak ditemenin kayak gituan ya. Oh gitu. Jadi pertama itu dari sumber kita dulu, dari suara kita, dari kondisi. Intinya input yang bakal masuk. Nah, lalu yang kedua adalah baru alat gitu. Alat yang gue pakai kebetulannya gue dari tahun 2016 sudah punya namanya mic condenser. Yang lu pakai sekarang ini? Ya, yang gue pakai dari 2016 sih gue pakai. Yang jadi YouTuber tidak jadi. Sebenarnya kalau menurut gua niat lu salah maksudnya. Apa? Pengen jadi YouTuber. Iya sih. Padahal YouTube itu cuma media doang. Iya. Spotify itu media doang. Iya benar, gue setuju banget. Dan ya udah, akhirnya gua mic nggak pernah gue pakai sama sekali. Terus ketika itu gua ini jadi cerita gue kenapa bikin podcast. Gak apa-apa, justru itu yang akan kita. Terus gue sering dengerin podcast, terus gue inget di rumah gue punya mic yang sangat mumpuni. Jadi ya, dan gue pun udah belajar edit video, Iya, gue udah tahu edit video sama audio, dan itu udah lama gitu. Jadi gue tinggal eksekusi aja sebenarnya. Jadi langsung bikin aja gitu. Iya, sudah memiliki modal tersendiri. Jadi nggak asal bikin aja. Tapi kalau mau asal bikin juga bebas. Ya apa sih gitu. Sebenarnya asal bikin, tapi jangan asal-asalan. Iya benar. Yang penting ya kayak gue ngeliat kalian berdua nih, pakai mic BM 8.000 itu bikin shock loh. Terus yang kedua clip on di masing device sih. Waduh. Maksudnya ini dari segi alat mereka berarti udah mikirin dong, nggak asal-asalan. Enggak. Karena yang bikin asal-asalan biasanya mereka nggak mikirin. Ya udah kita punya HP, terus ya udah langsung rekam aja gitu. Kalau gue nggak, karena gini, podcast itu yang kita dengarkan suara ya. Suara. Jadi gimana caranya kita harus bikin nyaman orang yang mendengarkan kita gitu sih. Iya. Dan baru pembahasan yang kita bahas. Dan kalau gue sih tricky gue, maksudnya biar gampang aja nyari bahasan ya. Biar ya yang kita pahamin aja, kayak kalau gua naik gunung main game sesimpel itu aja. Dekat dengan kita. Iya betul, tapi nggak ada yang dekat sama gue. Masa sih? Nggak ada. Lu kan itu. Apa anjir? Gua apa? Lu banyak kan? Kagak ada anjir. Kayak itu lu kan apa? enggak. Jadi bahas ini gua sih, jangan nanti. Kita adili lagi jangan sekarang. Selamat datang di Pengadilan Podcast. Waduh. Iya kan lu sempet kan bikin podcast sama cewek itu siapa? Itu teman gua. Oh, temen. Gua minta bantuan dia gitu. Teman dekat. Sobat lah. Sobat, sohib. Zona 1 gua. Oh. Sobat, sohib apa bedanya anjir? Iya enggak, itu bercanda. Ya, jadi itu. Jadi ya seperti gue bilang tadi, gue kalau misalnya lagi belibet ya berarti gue butuh orang buat tektokan. Dan kebetulan dia ada gitu. Iya. Kelihatan. Si Egy ini pendengar podcast nih. Jadi cara bicaranya podcaster banget. Mana ada. Setahu saya kalau penyiar radio tuh kan di audisi apa sih namanya? Dipilih ya? Pelawak KPI, API. Oh, kalau penyiar radio ya pasti audisi dulu sih. Apa sih pemilihan lah? Kayak ngelamar gitu. Pasti sama cek kayak dulu suaranya. Kalau penyiar itu kan halo saudara-saudara, kayak itu. disengaw-sengawan gitu kan. Ya biasa aja sih sembarangan. Ya biasa aja sih sebenarnya. Enggak gini, kalau di radio yang salah satu gue pelajari adalah smiling voice. Maksudnya itu smiling voice. Nah, itu. Jadi yang kita harus bisa smiling voice. Dalam arti ya benar-benar ngomong tuh harus sambil senyum. Episode. Selamat datang. Jadi jangan sampai datar gini kayak biasa Gue gitu. paling gak bisa itu. Enggak, Nah, itu makanya ya, itu harus dilatih. belajar. Itu gue juga dilatih. Apa aja smiling voice? Coba ngomong datar sama smiling voice lu gimana? Sama aja lu. Bisa sih. Soalnya gue masih
waktu SMA ya. Kan waktu itu gua ikut paskibra. Harus senyum kan ya terus. Aku data, maksudnya harus asem gitu nih, asem. Nah, harus senyum. Nah, gua diledek, banyak yang diledek. Kalau gua senyum ininya mengkerut nih. Kayak kakek-kakek nah. Asem. Jadi gua sampai sekarang keinget itu. Jadi Dikatain jelek. Jadi gak mau senyum. Bukan gak mau juga, jadi kayak sampai sekarang teriang gitu. Ini maksudnya ini smiling voice tuh yang dienak-enakin suaranya. Tadi kan suara datar, coba yang dienak-enakin. Jadi gini kayak lu menyambut seseorang gitu gimana sih? Oh bukan. Kayak customer service, operator kalau ngobrol ya intinya gimana? harus seneng kan? Iya gitu, harus seneng. datar gitu. Nggak perlu harus senyum banget. Selamat datang di podcast, nggak gitu. Maksud gua nggak gitu Jan. Jadi kayak kita tuh seneng kayak selamat datang di Indomaret, selamat belanja gitu. Ya biar kan orang beda, enak kan beda ya. sama selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Waduh. Sutra. Saya tidak paham. Nanti bisa disensor. Saya direct sponsor. Nanti mereka peragain cara makainya. Kamu coba aja smiling voice ya. Sambil belajar juga maksudnya. Ya intinya biar orang itu tertarik gitu kan ya. Iya, coba aja. Coba Gimana coba lu? Selamat pagi. Selamat datang di Alabama. itu terlalu dilebih-lebihkan sih. Aduh. Paling selamat pagi Bapak, selamat datang di Alfamart. Kok geli? Di sini ada cewek-cewek cantik Bapak. Bayangin jual cewek-cewek cantik tuh kalau podcaster selama 1 jam atau penyiar Nah radio. itu tuh, lu bayangin. Itu kan nahan perut kan? Ya betul banget. Halo Mas. itu lebih ke lu kayak mangkal sih. Lu kayak mangkal sih itu. Perasaan gua smiling voice gua enggak gitu-gitu banget gitu. Ya biasa aja. Ya intinya makanya jadi penyiar radio itu susah cuy. Sebenarnya selain susah smiling voice adalah bridging. Tahu bridging enggak? Enggak. Dari tema pertama ke tema 2 itu smooth. Nah, itu gitu. Susah banget. Susah banget. Sangat-sangat susah gitu. Oh, idola saya tentang bridging ada 2 bujang. Oh, 2 bujang. Yang narasi itu. Enggak tahu. 2 bujang gua tahu yang dia dia keren banget yang waktu itu. Bridgingnya enggak kelihatan. Enggak interview Raisa. Ya itu. Terus Pamungkas, gila sih. 2 bujang. Iya, 2 bujang. Kita harus jadi 2 bujang dia. Lu harus belajar sih. Gua pun karena gua bisa kayak gini karena gua enggak hebat sih, cuman mendingan lah. Maksudnya dalam arti jauh lebih baik dari awal gue bikin podcast. Iya. Ya karena gue dengerin podcast, gue udah punya input. Oh suaranya harus seperti ini. Oh suaranya harus seperti ini. Kalau gue lagi dengerin podcast kagak, tapi pengen ikutan bikin podcast. Iya nggak apa-apa juga sih. Iya maksudnya nggak pernah gitu, tapi pengen karena gue jujur gue kayak kalau ngomong di depan kayak gini gitu, terus kata tuh apa tuh? Ya harus bawa bagian apa namanya? Smiling. Oh iya kayak gitu gue boro-boro gitu. Kagak bisa, bahkan ngomong juga garing gitu. Itu semua tuh dilatih. Iya, gue ngerti. Itu semua dilatih. Kenapa harus smiling voice? Karena pendengar podcast tuh sambil tidur, mengendarai motor. Tapi ada juga tren baru yang podcastnya itu kayak slow gitu. Selamat datang di teman tidur. Oh iya, itu kan gitu kan. Jadi kayak benar-benar suara-suara bikin ngantuk gitu gimana. Suara-suara gentle, mama pulang yuk. Waduh. Yes. Belanja. Yes. Apa? Ya nyebut Iya dong. Kok lagi godain Iyas lu jadi. Yes, tapi gue Yes pulang yuk. Waduh. Kelihatan gitu. Tapi gua kira Egi itu mau bahas tentang gunung ke situ. Tadinya sih kan gue udah nyiapin beberapa bahasan gitu karena gue tahu mereka kalian berdua nih nggak nyiapin bahasan jadi baru diobrolin sekarang, jadi gue udah nyiapin opsi aja gitu. Dan kebetulan malah opsi yang nggak terpikirkan. Iya. Karena ini pertama jadi biar orang nggak kaget dulu tiba-tiba bahas gunung terlalu besar. Ya gunung emang besar sih, orang semua juga pada tahu gunung pada besar. Gunung gede segede apa? Gunung gede, pokoknya gede lah. Iya, segede gunung. Ya segede gunung. Gak mungkin segede gunung Salak. Nggak mungkin. Atau gunung-gunung yang lain? Podcast yang pertama lu dengerin? Podcast bercanda. Siapa penyiarnya? Hersal dan Anjas. Kalau saya bukan di Spotify, Gi. Apa? Di SoundCloud. Wow, berarti lo lebih suhu dong. Lebih lama dong. Adriano Kolbi. Bapak podcast Indonesia. Tapi emang dia sih. Minggu. Dia yang pertama sih. Yang gua tahu sih.
Dia yang pertama. Dia kan stand up comedy. Karena saya suka stand up comedy, jadi kayak dibawa ke dunia podcast. Tapi kalau menurut gue podcast itu juga selera sih. Gue justru nggak masuk Adriano Colby. Oh nggak masuk? Gua Karena masuk. kan dia basicnya stand up comedy. Iya, Mungkin iya. lu nggak masuk. Gue nggak tahu sih. Ya pokoknya gue nggak bisa. Gue udah nyoba dengerin dia dan nggak masuk. Gue nggak suka suaranya gitu. Emang dia suaranya begitu berat. Kalau gue tuh ada podcast langganan. Kalau misalnya podcast langganan gue abis semua gue dengerin, ya gue dengerin podcast gue sendiri. Sebagai bahan evaluasi juga kan? Iya, sebagai bahan Ngapain evaluasi kurang juga. Jadi Punya seperti- podcast langganan berarti punya, maksudnya nungguin orang itu. Iya, gue nungguin gitu. Gue apal kapan mereka kapan mereka liris gitu. Kan udah terjadwal. Kalau podcast Iya sih. profesional gitu kan udah terjadwal. Kadang ada Nggak di kayak gua. story-storynya gitu ya. Enggak juga, gue justru nggak ngikutin. Ada sih beberapa yang gue ikutin sosial medianya. Cuman lebih banyak justru yang gue ikutin di Spotify aja gitu. Seperti itu. Lanjut dah. Saya lagi minum. Lanjut kemana nih? Aduh. Tanya si Egi. Jadi gini. Enggak, gue mau nanya. Kan lu nggak pernah bikin podcast? Enggak. Nggak pernah bikin podcast. Nggak pernah. Ini buat Ijal. Kalau lu kan memang udah Udah lu juga ada lumayan komunikasi bukan sih? Iya. Ya kan Jangan ya. bawa-bawa Berarti itu. udah Jangan sangat maksud gue sangat tidak asing kalau buat lu kan. Ini kan kalau untuk si Ijal ini benar-benar sangat asing Asing, gitu iya, kan. benar, Nah, benar. menurut lu kenapa lu pengen bikin gitu? Sedangkan lu nggak pernah dengerin podcast juga, Iya. nggak dengerin radio juga gitu. Karena ya itu gue buat belajar diri gue biar bisa ngomong apa Gi. Awalnya kan gue tuh setiap bikin podcast orangnya beda-beda, jadi pengetahuannya pun beda lagi Iya, gitu. betul. Income. Cara ngomongnya beda lagi. Oh berarti Income gini. duit dong. Duitnya beda. Kadang-kadang maksudnya kalau orangnya yang agak kayak lu gitu, gue kadang bengong aja apa ini gak ngerti, tapi bisa jadi tahu gitu. Kayak Maksudnya? kemarin gue away ke si Away, podcast Sahriel, away. iya ke Artek, pembahasannya kan dia udah pada tinggi omongannya gitu, gue gak ngerti. Bahasa apaan emang lo? Itu bahas yang listrik kan tinggi. Yang tinggi, Gua kira mimpi. yang tower Tinggi. bukan gitu sih, kayak tergantung. gimana ya, kayak pengetahuan gua gitu kurang, ibaratnya gitu Gi, bukan tinggi-tinggi gimana, Intinya sombong buat, apa buat gimana. belajar. Iya intinya buat belajar intinya gitu. Kalau gue sih lebih ke ya kita bisa buat gitu. Kenapa nggak buat? Sesimpel itu. Iya. Karena gini, kalau dan kenapa gue juga sangat tertarik. Ini kan jatuhnya apa namanya? Ayo, Apa? pemirsa apa? Apa? Pemirsa ini Bukan media sosial apa? sosial media. Bukan sosial. Namanya Spotify. media digital. Kenapa Media gue tertarik? digital. Kenapa gue tertarik? Jadi gini, kalau gue kan bikin konten juga gue di Instagram gue. Bikin konten dari pendakian gunung, terus Gaming. podcast juga gue kadang males sih gue sebenarnya bikin podcast, gue upload ke Instagram. Terus gaming juga ya, maksud gue dalam arti gue sangat tertarik di bidang itu, gue nyemplung di bidang itu juga dan gue pengen mengabadikannya sih untuk jadi sebatas. Kalau dulu kita punya namanya foto album. Foto album. Kalau dulu kan. Nah, sekarang kan karena udah digital, Iya. dimana kalau foto album kayak gue deh, foto album gue yang waktu gue masih kecil udah pada nggak ada. Iya. Jadi Dia makan dibuang aja sih. nggak tahu orang tua gue. kalau saya kirain dimakan ini itu. Enggak. Rinyuh. Rayap. Oh enggak, di waktu Rayap. Waktu itu kebanjiran. Oh, kebanjiran. Kebanjiran terus karena Orang kota kebanjiran. justru di kota yang kebanjiran. Iya, maksudnya kalau di kampung mana pernah Iya, mana kebanjiran? pernah kebanjiran kan? Hidup di kampung. Hidup Oke. kampung mantan. Kota juga hidup ya. Nah, jadi kayak itu kan kalau apapun yang kita upload di media sosial akan seumur hidup, nggak bakal hilang gitu. Betul. Jejak internet itu nggak akan pernah hilang gitu. Hilang kalau di report. Enggak. Ya maksudnya akunnya doang yang hilang, tapi apa namanya galerinya nggak hilang. Tetap lu mau cari di Google pasti ada. Yang membedakan ada komentar, sedangkan foto album dulu kita nggak ada komentar. Tidak ada. Kadang komentar-komentar itu membuat sakit hati. Ya maksudnya kita nggak bisa menutup mulut orang sih. Kita Nggak bisa, nggak punya. bisa. Kita cuma punya dua tangan buat
apa namanya nggak cukup gitu buat mulut kayak di sini ada 4 orang gitu. Kita cuma punya 2 tangan, nggak mungkin dong gue nutup 4 orang gitu kan, nggak mungkin kan. Nah jadi kita cuma punya 2 tangan, cuma bisa tuh buat tutup telinga, enggak gitu. Untuk berdoa. Waduh. Ada Ji, harusnya pakai uang tutup mulut. Waduh. Betul ya lagi. Kan gini, mulut juga. Kan gua nggak punya duit itu ya. Jadi waktu itu itu apa Gi? Enggak, maksudnya gue kan cerita sedih tadi. Pura-pura cerita sedih. Tapi komentar pertama apa orang-orang? Nggak ada yang komentar, yang dengerin kan nggak ada. Enggak sih. Mereka alhamdulillah sih positif semua. Responnya positif semua. Ya paling nggak ada yang nyampe ngebully sih. Kan banyak ya sampai ngebully. Ya. Support ada. Sih ya ada sih beberapa orang support kayak ngasih kritikan, ngasih saran, dan itu gue sangat menerima. Dan rata-rata dari segi suara, kalau gue dari segi teknis sih udah sangat bagus, cuman dari segi komunikasinya aja gue yang kurang. Iya. Segitu lu udah kayak lancar ya, masih di komen kayak gitu, apalagi gue. Iya. Malah gue kan kata saya bilang standarnya beda. Nah iya standarnya beda. Standarnya beda. Padahal gue pun gini, gue ngeliat diri gue pun masih sangat-sangat belibet gitu. Jadi kayak gue tuh punya standar tinggi banget, tapi gue masih di sini. Gak ada. Padahal menurut gue tuh wow banget apa udah. Gue agak sering bilang ke Yaswis ya Gi, bikin ini apa? Iya saya podcast tahu. Kan saya follow Instagram. Iya maksudnya apa? Kaget lah gitu. Wih kata gue si Egi mantap, editannya juga, wih banyak. Itu komentar pertama apa setelah upload? Yang lu terima? Justru gini, kalau gue sistem ibarat kata pemasaran. Sistem pemasarannya gue justru ke stranger, orang yang nggak gue kenal. Oh gitu. Karena ya gue tahu teman-teman sosial media gue nggak bakal dengerin podcast gue gitu. Jadi ya udah ke stranger aja, dan ya gue bersyukur positif gitu. Bahkan ada yang nge-DM gue, Gi kapan upload podcast lagi? Nah itu gitu loh. Itu yang ditunggu-tunggu kalau kreator tuh. Terus ada juga yang apa namanya yang pengen banget kayak Gi, gue dengerin podcast lu tuh sampai buat nemenin gue tidur gitu. Sebatas itu. Ada. Wih, mantap sih. Itu kepuasan batin ya, Gi. Kepuasan batin. Walaupun kita tidak mendapat uang, tapi kalau mendengar komentar tersebut. Dan gue bikin podcast juga tujuannya bukan uang sih. Iya, jangan lah. Bukan uang, maksudnya gue udah belajar dari waktu gue jadi YouTuber gitu kan. Gue pengen jadi terkenal, pengen banyak duit, pengen punya Lamborghini, Ferrari. Enggak sih, bohong. Itu mental orang kampung. Dalam arti YouTuber ya. Ya, gue menghindari hal tersebut. Gue bikin karena gue suka. Jadi nggak ada keterpaksaan di diri gue gitu. Emang diri lu aja yang lu ceritain. Jadi orang denger pun enak gitu kalau lu jujur dari diri lu, nggak dibuat-buat. Harus jujur. Tapi bohong dikit nggak apa-apa. Kalau komentar pertama kita aja, kalau ente apa komentarnya? Ada nggak yang di dunia nyata gitu? Nanonan sih. Kalau bahasa Sunda. Iya sering malah. Iya gitu. Apa-apaan sih katanya? Kalau ke saya pengen jadi artis apa bikin itu yang bener sebenarnya yang bikin gue bete banget sih. Makanya kenapa target pasar gue stranger, karena seperti itu. Gue tahu teman-teman gue nggak bakal support gue gitu. Sebenarnya mah ya gak harus gitu juga gitu, maksudnya support lah, kalau emang salah kritik lah yang membangun. Misalkan Jal harusnya kayak gini, Jal harusnya kayak gini gitu, gimana kek ya, bukan malah apaan sih gitu. Itu orang itu tidak menonton, cuman melihat kalau kita share di WhatsApp. Ini apa-apaan sih? Gue pernah kejadian nih. Gue punya temen. Nah, saya juga punya temen. Emang lu dong? Ini masalahnya lu kalian berdua kayaknya kenal sih. Kalian berdua kenal. Jadi waktu itu nggak sengaja ketemu di KFC gitu kan. KFC. Nggak sengaja ketemu di KFC. Terus kita duduk bareng gitu. Saling sapa biasa lah. Terus tiba-tiba gini. Wah gila lagi gue dengerin podcast lu. Terus lu udah dapat berapa duit dari podcast? Pertama yang gue tahu, pendengar yang bener-bener denger gue nggak mungkin ngomong Gi gue dengerin podcast lu gitu. Nggak mungkin ngomong itu. Biasanya langsung kritik. Gi coba dong bahas ini atau apa gitu kan gitu. Biasanya. Terus gue langsung nimpalin aja. Bullshit, lu mah nggak pernah dengerin podcast lu. Orang kan kalau di
waktu itu gue mengada-ngada sih sebenarnya, maksudnya dalam arti gue tahu bisa ngelihat device-nya apa, cuman gue nggak pernah buka data. Iya. Terus gue bilang gini, orang nggak ada tuh HP lu nyantol di Spotify gue bilang gitu. Iya. Emang ketahuan? Ya iyalah, ya ketahuan dong gue bohong. Gitu, jadi terus ya kalau mau basa-basi jangan seperti itu. Enggak sih, ya lu kenal, lu tapi nggak bakal tahu, karena gue nggak nyebutin nama. Langsung ke duit ya, berapa duit gitu. Ya, terus ya gitu, maksudnya bete aja gitu. Yalah. Kayak apapun yang kita buat tuh dinilai karena duit. Padahal kepuasan ego, laki-laki kan butuh ngasih makan ego ya. Iya betul. Jadi gitu aja sih. Kita harus dikasih makan. Ya benar. Sekarang kita lagi ngasih Disuapin. makan ego kita nih. Lagi Mau disuapin lagi? Enggak dong. Kalau ngasih makan ego sendiri aja. Sendiri aja ya. Disuapin nanti belepotan kemana. Lagi ini egonya panjat sosial kita jangan. Wah, iya benar banget. Gue panjat sosial. Yang gua males di komentar-komentar itu Gi. Pengen jadi artis apa? Bikin YouTube. Lah. Ya emang pengen. Emang pengen. Enggak. Tapi ya maksudnya Emang artis doang. Ini bisa bikin YouTube yang kontennya jual-jual mobil. enggak, gini kan artis kan buat cewek ya, kita kan cowok, jadi aktor, aktris. Enggak, pemahaman artis di kita tuh ini Gi. Kalau tayang di TV itu artis, padahal Oke. artis itu seniman. Ya, Pelukis. benar Nggak banget, tayang di TV itu setuju. artis. Setuju banget. Setuju. Kenapa harus artis yang bikin YouTube? Ya, kenapa enggak kita gini? orang asing nggak boleh? Enggak, kenapa langsung dijudge gitu? Kita teh baru bikin, kenapa langsung dijudge gitu? Iya. Kita yang punya tujuan, kenapa lu yang tiba-tiba ngasih kesimpulan? Iya. Ada Padahal- yang lucu lagi begini. Apa? Udah berapa viewers? Waduh, Saya kan berarti itu orang nggak pernah nonton YouTube-nya ya kan? betul sekali. Nanyanya viewers. Saya jawab nggak salah. Aduh, sedikit, cuman minus 100 berapa gitu. Minus. Minus gua, itu bercanda. Langsung dia gini, aduh sabar ya bro, emang harus perjuangan. Yang bener apa? Yang bener ya. Dalam hati ketawa aja. Iya, emang harus begitu ya. Sabar ya. Asli apa ya? Nanti juga Tapi bisa kok jadi artis. mungkin ini yang dibangun apa namanya dari YouTube, maksudnya pola pikir, karena lu kalau dilihat di YouTube sekarang banyak banget yang pamer-pamer harta gitu. Ini penghasilan gue dari YouTube lo, gue bikin ini dari YouTube lo. Aduh, maksud gue nggak semua orang. Ya kalau dapat gue pun nggak menolak juga sih sebenarnya. Iya, Tapi lebih ke itu ya udah dapat itu kayak sebatas bonus lah gitu. Kita emang mengharapkan, siapa sih nggak mengharapkan bonus? Iya. Cuman kan kebutuhan itu ada namanya kebutuhan gitu. Jadi kayak ibarat kita kerja nih, kita kerja kan pasti dapat gaji bulanan, Iya. gitu kan, dapat penghasilan, entah itu bulanan, entah itu harian. Iya. Tapi siapa yang nggak senang kalau kita dapat bonus gitu? Iya. Nah, maksud gue dalam arti penghasilan bulanan, penghasilan rutin kita ini, ya ini ego kita sendiri. Iya. Dan bonus itu ya syukur-syukur ada yang mau endorse atau ngasih kita makan. Ya kan? Fakir miskin apa? Rezeki yang tidak terduga. Ya rezeki yang tidak terbuka gitu. Iya. Atau mungkin nggak cuma materi, relasi. Nah itu Relasi. Jadi terbuka jaringan kita. Karena gue orangnya emang di sosial aja ansos gue, siapa tahu justru teman-teman gue jauh di luar sana gitu kan. Gue punya teman orang Filipina loh. Wah, Tagalog bahasa. Asli Filipin. Asli. Terus lu pakai bahasa Dari apa? game itu. Pakai bahasa Inggris. Oh. Jauh-jauh Berarti kan? sama kayak gua kalau gitu. Gua nggak jauh sih kalau gua Malaysia, tapi dia nggak bisa bahasa Malaysia karena dia orang Cina. Oh, jadi pakai bahasa Thailand. Bahasa Inggris. Cuma sekedarnya aja balesnya. Kalau gue itu kayak setiap hari kita main game bareng gitu. Iya, yang tadi balik lagi kita dengar positif, komentar positif aja. Gi, bikin lagi dong, ayo Gi. Itu senang banget, coy. Itu senang banget. Ayo Gi, bikin lagi. Kayak gitu. Ya, misalkan gitu aja ego kita anjing, Iya, ternyata senang. ada yang Iya. gini. Ternyata ada yang seneng banget menunggu serius. kita gitu. Ini udah berpikir sabar ya, emang perih. Gua langsung nggak mau tanya kayak enggak. Subscriber lu udah berapa? Anjir gua nggak bikin YouTube bang. Itu nggak tahu multi platform. Enggak, dia nggak ngikutin media sosial gua pertama. Dia nggak merhatiin, nggak kepoin media sosial gua gitu. Jadi Cuma dia sekadar lihat aja, Iya. lihat di beranda gitu aja. Sekedar. Oh, kayaknya diupload di YouTube nih gitu. Iya. Dia aja gak bisa ngebedain mana YouTube Spotify anjing. Parah banget itu sih. Tapi niat kita jangan jadi podcaster apa namanya? Podcast yang bikin podcast. Kalau YouTube kan YouTuber. Ya podcaster. Ya podcaster. Caster kan sebetulnya dari caster. Oh YouTube Pembawaan. jangan jadi YouTuber niatnya gitu loh.
Terus jadi Karena apa? media YouTube cuma hanya media, kita tuh kreatornya. Kalau YouTuber, YouTube-nya udah hilang, ganti media sosial lain, bakal mati. Ya. TikTokers. Mantap TikTok. Tapi ada juga sih orang yang niat pengen jadi YouTuber jadi YouTuber. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan kalau YouTube nanti kolaps diganti oleh sosial media yang lain, dia bakal ikut kolaps. Ya setidaknya kita dapat relasi yang banyak sih, itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling lebih mahal, lebih bukan lebih mahal sih. Lebih berharga daripada materi, daripada uang ya relasi sih. Gitu. Lu gak ada keinginan podcast lu di ke YouTubein? Jadi black screen tapi suara lu. Jadi kayak tapi ada. Oh, ada. Nanti Tapi ada podcast teksnya bikin gitu. gitu. Enggak bikin teks, dia kayak spektrum. Jadi kayak suara spektrum, gitu ada. aja. Dan enggak sih. Sama aja enggak sih? Maksud gua ya emang bisa sih, tapi aduh, males gue bikin gue harus ngedit lagi berarti kan. Iya, harusnya. Nah, karena Tapi kan kalau mau melebarkan sayap lagi, Gi, orang-orang yang kalau di kita nih nggak dengerin Spotify, nonton YouTube, makanya kita bikin YouTube. Ya gua ya kalau mungkin lu emang mau pasarin ke situ doang ya udah, gak usah. untuk saat ini pengen ke pasar ke itu doang. Karena di YouTube itu nggak tahu kenapa ya. Ya malas aja gue kerja jadi 3 kali gitu. Iya. Dan image-nya juga pasti bakal berubah. Ya. Itu sendiri kalau YouTube kan penontonnya semua kalangan. Kalau Tapi Spotify hampir semua podcast kayaknya di-upload ke YouTube sih, beberapa yang gue tahu ya. Ada kayak apa Lunatic Podcast pun ada YouTube-nya gitu. Podcast Mas itu apa? Podcast Mas. Podcast Mas enggak ya? Enggak kan? Puskesmas. Tapi emang enggak, jadi gak ada niatan lah buat YouTube. Belum sih saat ini belum. Tapi nggak tahu juga kalau siapa tahu nanti gue bikin studio sendiri di kamar gue gitu kan. Ya, karena gue bikin background juga anjir. Kalau lu kan enak tuh ya, lu lukis sendiri bagus. Kalau gue cat udah ngelupas, lemari gede banget. Foto wisuda TK. Nggak ada. Kan gue bilang foto masa kecil gue tidak ada. Kasian sekali Anda. Untung tidak ada ya. Kalau ada bisa dikedapurin tuh. Tapi dulu waktu belum ada tren Darkfest, gue waktu wisuda gue Darkfest. Gimana tuh? Waduh. Jadi gak apa-apa nih kalau ini tayang di video YouTube gua. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Mungkin audionya kalau misalnya mau dengerin audionya doang bisa di Spotify gua. Mau ngelihat muka kita bertiga bisa di YouTube kalian gitu. Yang nonton ini pun pasti disimpan, tapi suaranya didengerin. Anjing, mukanya udah pakai itu, pakai apa namanya? Pakai musik apa? Musik YouTube, tahu nggak lu? Oh iya, itu kan ada aplikasi-aplikasi yang bagus. Bagus yang bikin, terima kasih. Terima kasih yang biar gua nggak boros baterai. Next mau bahas apa lagi di podcast lu? Gue ya pasti nggak bakal jauh dari hal-hal yang kayak misal gue bingung, ada yang bikin gue bingung kayak gue tuh kalau misalnya gue penasaran sama suatu hal pasti gue riset. Itu yang pertama. Riset dalam arti gue mau beli barang aja riset. Masa gue kepo dengan suatu hal nggak riset sih gitu. Analisis kayak mencari-cari, cari informasi, memperbanyak informasi lah yang masuk gitu sih. Jadi gue punya sudut pandang gue sendiri aja gitu. Gue nggak cuma satu input doang. Jadi sudut pandang dia yang gue pakai. Gue nggak mau kayak gitu sih. Gitu. Jadi kayak gitu. Harus dari sudut pandang lu. Seperti itu. Nanti undanglah saya di podcast Rangers. Dengan senang hati. Ya kan ini udah masuk podcast gue juga. Enggak, bahas yang lain. Oh, bahas yang lain. Oke. Kita ngomongin orang aja gimana? Ngomongin teman. Boleh. Supaya apa ya? Saya juga ada kontennya gitu. Kan saya juga ada SoundCloud nih. Kan saya mau bikin podcast di situ. Tapi SoundCloud kan ada kalau lu nggak premium kan ada batasnya kan. Gua sampai apa namanya? Riset sampai segitunya gitu. Kenapa orang lebih nyaman di Spotify? Karena Spotify ya kekinian lah. Kalau orang nge-share Spotify, wah iya sih. Kelasnya beda. Kayak keren aja, wih foto gua ada di Spotify. Wah anjay gak? Iya. Kalau gitu mah udah biasa lah. Anak-anak pun
YouTube mah nonton. Iya. Kalau Spotify kan Spotify kayaknya orang-orang yang jadi eksklusif lah. Eksklusif banget. Makanya gue lebih seneng udah di Spotify aja. Toh nggak ada komentar di Spotify. Oh gitu. Tidak ada komentar. Terus itu lo kalau ada request gimana? Biasanya lo DM gue. Oh ke IG. Iya ke IG atau ya IG sih biasanya IG sih. Spotify nggak ada. Itu cara bikinnya kayak gimana sih? Apa kita itu premium apa gimana? Enggak premium. Jadi kita harus buat ID Anchor terus kita tautkan ID Spotify kita ke ID Anchor kita gitu. Saya juga pernah bikin podcast bersama teman saya di Spotify. Nanti bisa dicari podcast Galaxy. Lanjut Mbak, gak satu tapi? doang. Nah, pada sibuk kerja. Nah gini nih, apa namanya? Sebenarnya yang hal terberat bikin podcast itu adalah konsisten. Konsistensi. Gue tadinya tuh pengen seminggu tuh satu podcast. Cuman karena gue sebenarnya rajin bikin podcast. Maksudnya dalam arti seminggu bisa 2 kali. Cuman nggak ada yang gue upload, langsung gue hapus aja. Ini jelek. Oh gitu. Serius. Bahkan semalam aja gue bikin podcast loh. Gue hapus. Astagfirullah, kenapa gak lu simpen dulu? Karena gue orangnya kalau emang udah menurut gue udah, misal gue nggak lagi ngomong gini terus ini kayak kurang bagus nih, gue salah ngomong langsung gue hapus. Gak apa-apa nih. Mau salah atau bener itu adalah diri lu. Ya iya sih. Ya tapi gue sampai segitunya, maksud gue dalam arti perfeksionis lu mah kayaknya. Enggak perfeksionis sih, enggak, cuman Melankolis. melankolis sih, aku sering galau. Mau bikin podcast galau. Itu emang bener kata lu tadi, konsistensi aja. Jadi kalau lu emang ada jadwalnya nggak nih? Tidak ada. Jadwal juga nggak ada. Kalau bintang tamunya siap hari ini, ayo bisa. Ya kan bisa kalian berdua, kalian kan enak ada tektokan terus. Bahkan ya yang sekarang juga abis maghrib mau ada. Iya, Itu tidak ada nggak rencana dulu. Sama kita ujuk-ujuk bilang, yuk bikin podcast hari ini jam segini ya. Kalau nggak jam segini susah lagi nanti besoknya. Ya sama kayak kita waktu itu kan kita dari sebelum puasa cuy. Iya sih. Dari sebelum puasa. Tapi kan komunikasi dulu sebelumnya. Iya, ini mah kagak Gi, langsung. Jadi kalau kita nih, Gi, ini kan ngambil nama kampung kita, Cigebang hari ini, ya otomatis ya orang-orang terdekat dulu nih. Gitu. Tapi menurut gua dari nama yang lo bikin Cigebang hari ini itu sangat untuk pasar tuh bagus. Soalnya lu dipuji. Enggak, ini bener. Gua nggak waktu bikin podcast nggak mikirin tentang nama. Gue pengennya kayak namanya harus nama gua banget gitu. Wah, egosentris. Makanya kan gue bilang gue ngasih makan ego gitu kan. Tapi lu kekenyangan aja, muntah tuh ego. Gendut nih gue aja sekarang. Next 10 kilo. Jadi kekurangan ego kurus. Jadi waktu gue bilang gue mau bikin podcast apa yang menggambarkan diri gue banget. Podcast Ranger aja lah. Nah, kan tadinya mau apa anjir? Ya dia maksud gue Power Ranger, jadi podcast di PlayStation jadi podcast Ranger. Jauh sih. Jauhnya enggak dapet sih anjir. Saya kira Rangers biar keren aja kali ya. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin ya itu. Maksud gue gitu. Ciri lu gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan lama-kelamaan jadi nempel juga podcast Iya, Ranger. Ranger. Power Ranger. Wih, dapet anjing. Kampret lah. Maksa sekali ya. Tapi kalau kalian berdua ke depannya emang pengen bikin YouTube nih, jatuhnya bikin YouTube kan. YouTube itu sangat luas genrenya. Genrenya sangat luas kan. Nah, ke depannya kalian ada hal yang pengen dibikin lagi nggak selain podcast? Ya emang rencananya ya bukan podcast doang sih. Apa? Udah ada 2 sih. Ini boleh disebutin nggak nih? Apa masih dapur nih? Boleh. Biar nggak ada dupar dapur. Oke. Ya siapa tahu kan. Karena ruangan kita nggak ada dapurnya. Iya. Ruangan tamu semua. Jadi semua orang bisa akses. Pengen kayak musik cover kayak gitu. Soalnya banyak teman-teman kita bisa bermain alat musik dan suaranya enak didengar. Gitu. Terus kayak reaction gitu. Udah ada sih satu episode reaction satu WhatsApp reaction gitu. Nggak siapa KKI pasti. Enggak. Justru kalau mereka yang sedang viral bakal tenggelam kita karena akun kita masih kecil. Tapi justru suatu saat bakal naik juga, maksudnya ngebantu gitu. Nah, saya mah bukan begitu pikirannya. Berada itu ada nanti nama bisa tapi jadi. kan kalau KKI nggak deket sama kita jadi iya sih. jadi kayak gak jujur aja gitu. PDKT dulu lah sama KKI. Ada KKI.
Karena kalau status WhatsApp itu emang keresahan kita banget nih, baca status WhatsApp gini banget. Gimana kalau kita jadiin konten? Jadilah. Itu bagus tuh. Nanti bakal ada apa lagi ya? Prank, kayaknya. Jangan prank deh. Janganlah. Tapi bagus juga sih. Prank teman sendiri aja, mau orang lain gitu. Terserah mau settingan apa enggak. Tapi bagus sih. Nanti belum ya sih sejauh. Udah segitu dulu aja mungkin. Stok kita ini juga gak tahu lanjut atau enggak itu. Lanjut lah gitu, maksudnya ketika waktu itu gue bikin YouTube, kenapa gue memutuskan berhenti ya karena gue merasa terpaksa gitu. Karena kalau di podcast ini gue kayak seneng aja ngejalaninnya, karena dulu gue bikin podcast tuh belum ada namanya tuh Anchor tuh belum ngeluarin dana gitu, maksudnya belum sponsorin. Anchor baru-baru. Maksudnya dalam arti belum gimana ya? Belum bisa dimonetize lah, belum bisa dimonetize. Dan gue bikin podcast seminggu kemudian udah bisa dimonetize, kan kampret jadinya. Aduh, jadi ya udah keburu-buru. Udah tercebur, ya udah gue berenang aja lah. Gitu. Nggak tahu nanti nyampainya kapan. Iya. Kenapa namanya Cikibang hari ini? Ya kenapa? Kenapa? Ngikuti surat kabar Amerika. Iya. New York Today. Iya. Jakarta hari ini ada. Oh ada juga. Oh, okay. Terus Jadi ngasih kayak informasi berita gitu dong. Awalnya gitu. Tapi karena semua orang sekarang lihatnya YouTube, ya udah dibikin itu aja Cikibang hari ini. Kebetulan namanya bagus, ada P-nya podcast. Jadi gitu, iya, sangat mendukung banget kita banget San. Membantu banget. Terbaik kita San, dia emang the best. Ini manajer kalian ya? Hah? Manajer kalian. Manajer, tukang ngedit, di balik layar ya. Balik layar. Sangat berpengaruh. Biasanya gue ngasih tahu nih San ya, biasanya lebih gede biayanya karena lu yang paling ribet gitu. Iya emang. Mereka cuma modal mulut doang gitu. Bacot doang. Terus suka nyuruh-nyuruh, San, editnya begini dong, San. Mau pesan. Tapi kalian enak punya orang yang editin. Gue independen. Aduh. Tapi hasilnya Berjuang sendiri. Kepuasannya sendiri. Ya, ada kepuasan sendiri lu. Cuma capek kadang. Iya. Capek. Butuh guru gak? Untuk saat ini belum. Belum. Enggak, takutnya Sandi di lobby. San, please lah, konsisten dengan kami, San. San, bisik-bisik aja nanti. Soalnya ini potensinya bagus sih anjing kedepannya. Wadah. Ya amin, gue sih amin. Kalian juga sih, gue lihat. Amin. Apa namanya? Gue shock, asli gue bener-bener wow, keren sih. Asli. Seorang kita ya? Iya, seorang kalian berdua gitu. Gue anjir. Bagus lah gue jadi ada teman. Kadang gue merasa kesepian, asli. Gue seneng banget, justru gue seneng banget ada orang yang bikin konten. Yang di bidang sama gitu. Iya, yang bilang, "Oh, lu bakal maksudnya kayak bener. Lu memahami lu bakal memahami apa yang gue rasain gitu." Oh iya, betul. Kita bakal banyak sebuah kesamaan gitu. Iya, betul. Karena banyak dari teman-teman real life gue tentunya yang ya itu tadi berkomentar seenaknya gitu. Ya gue nggak bisa menyalahkan mereka juga karena yang terjadi di sosial media seperti itu. Iya. Iya benar. Bakal aduh, kehabisan konten nih. Bakal ada obrolan bakal ke depan ada gitu. Ke depan. Iya, Tadi gue tanya. Makanya gue tanya kan tadi, lu ke depannya mau ada konten baru nggak gitu. Siapa tahu jadi referensi gue gitu. Bisa jadi. Seperti itu. Sebutkan Gi, buat gue nih pengen denger podcast nih yang bagus apa aja sih? Lunatic Podcast. Lunatic Podcast. Kalau untuk galau-galauan, Rintik Sendu. Itu di Spotify. Sana Spotify ada. Sana dia habis ngeluarin buku featuring Separ di Joko Damono. Keren. I love you Sana di Twitter nggak pernah dibalas. Gua mention juga nggak pernah dibalas. Terus apa lagi? Rintik Sendu. Kalau untuk galau-galauannya Rintik Sendu. Itu kayak kalau gua denger itu kayak ditemenin ngobrol sih. Itu yang pertama apa Gi? Rintik Seduh. Kalau untuk galau-galauan, Rintik Seduh. Yang selain itu apa? Kalau untuk lucu-lucuan ya podcast Mas itu udah lucu banget. Itu di Danang Darto, terus Omes, siapa lagi? Terus sama si Surya Insomnia. Itu nyambung banget. Dia mereka kan basicnya penyiar juga. Terus rapot juga untuk lucu-lucuan tuh bagus banget. Malah baru tahu gua ada kayak gituan. Iya, makanya lu kan bikin podcast nih, cari referensi dari podcast lain sih, juga. Harus lu cari ilmu, lu curi-curi ilmunya gitu. Harusnya. Lu curi-curi, makanya. Terus tapi favorit Lunatic Podcast. Soalnya dia bermonolog dan gue seneng banget denger cerita dia.
dia bisa storytelling sangat-sangat bagus. Storytelling dia, kayak pengalaman-pengalaman dia, pola sudut pandang dia dengan suatu hal gitu, gue sangat menarik gimana bridgingnya juga bagus. Jokes-jokesnya emang jokes receh tapi lucu aja gitu. Emang nggak bikin sampai terbahak-bahak sih enggak, cuman lucu aja. Coba gini. Tapi justru itu jokes yang susah gitu daripada terbahak-bahak. Nah itu kalau gue gitu. Nanti satu kalau saya mau rekomendasi podcast satu aja boleh gak? Apa? Itu yang PAM podcast awal minggu itu. Gue enggak sih. Gue udah dengerin. Oh ya, yang lain. Dengerin. Dengerin podcast awal minggu. Jadi dia pernah bilang begini, si Adri. Apa dampak negatif demokrasi? Semua orang kan bisa ngomong. Yap. Kalau zaman Soeharto kan dibungkam ya. Kalau kita demokrasi, ketika semua orang bisa ngomong, jadi kayak semua orang. Nah, iya. Itu, emang bener, gue setuju banget dengan statement tersebut. Karena orang pada bilang kebebasan berbicara. Ketika kita diberikan kebebasan untuk berbicara, akan semakin banyak orang yang tersinggung. Akan semakin banyak orang-orang yang sangat satir, sarkas banget untuk mengomentari suatu hal gitu. Iya. Apalagi pengen terdepan gitu bro ini. Iya, ada satu isu langsung pengen nge-tweet. Wah, langsung. Pokoknya nggak mau kalah lah. Nggak mau kalah. Sifat orang Indonesia gitu, pengen selalu terdepan kayak Yamaha. Waduh, Yamaha semakin di depan. Honda semakin di belakang. Honda apa sebetulnya? One Heart. Itu jadi ketika kita pun ikut nyemplung di kolam tersebut, ngerti gak sih? Tapi kan ini kita mah kolam teh yang masih apa ya, baru lah, ibaratnya baru. Kloset anyar. Kita kan pendatang baru nih, berarti di kolam teh yang baru. Sebenarnya ini kayak sebuah kolam umum aja sih, siapa aja bisa nyebur gitu. Kayak gitu sih. Cuman emang kadang-kadang ada yang kencing sembarangan kayak tai-tai gitu. Emang biasa. Makanya ya namanya juga kolam umum kan. Iya. Semua orang bisa masuk. Pengetahuan tanpa sumber langsung aja. Ini ngomong. Nah, itu yang gue hindar. Maksudnya dalam arti ya emang sih kebebasan berpendapat, tapi kayak lu tuh maksudnya enggak fasih di hal tersebut, tapi berani. Bukan di bidangnya. Nah, bukan di bidang, tapi berani berkomentar gitu. Misalkan ada artis disuruh, ayo dong kampanyekan anti narkoba, lah apa urusannya? Dia bukan di bidang tersebut. Nah itu, dia juga make. Ada yang make, terus ketangkap, dilolosin, ketangkap lagi. Nah, kayak kemarin Aukarin anjing. Jadi ngomongin orang. Enggak, ini contoh doang. Okay. Maksudnya dia bukan di bidangnya, tapi sok tahu aja gitu. Ya. Mentang-mentang dia punya masa banyak, ya, kan jadi blunder. Kalau bukan di bidangnya mah, ya, makanya keep silent aja. Makanya gue bahasnya itu hal-hal yang gue paham aja. Sesuai kapasitas lah. Sesuai kapasitas saja. Sesuai kapasitas saja. Tiba-tiba kita ngomongin apa? Batu bara, mineral, kan gak nyambung. Orang basic kita. Tiba-tiba kita sosial bahas sejarah kan, anak elektro bahas sejarah. Kalau gue IPS. Dia masih masuk. Lu bahas sejarah aja. Belum ada Jal podcast bahas sejarah Jal. Sejarah apaan? Sejarah Indonesia. Ada sebenarnya Gi, cuman kita belum tahu aja. Iya sih, benar sih. Kita lulusan elektro emang. Iya, kita lulus kan kemarin kan? Lulus kan. Nyolder pun tidak bisa. Gue mau nanya kalau ya. Kita sebagai ibarat kata kita bikin podcast, bridgingnya harus bagus gitu kan. Iya, betul. Tapi kok bridging hidup lu nggak bagus ya? Elektro ke komunikasi itu bridgingnya di mana ya? Tolong kasih tahu gue ya. Itu bukan apa sebenarnya, murtad gue. Keluar dari bidang elektro gue. Aduh. Gue pun bahkan gue lupa bahwa gue pernah sekolah di elektro. Kayak mimpi aja itu. Ya, kayaknya itu juga. Yang gua dapetin dari sekolah elektro kemarin cuman teman doang, kayak lu, teman-teman Saka. Ilmunya kagak. Tidak, sama sekali. Nilai gua 6. Sekedar lulus. Kalau gitu lu mending SMA aja sekalian. Harusnya begitu. Apalagi komunikasi ya. Tapi kan saya ikut-ikutan dulu Jal. Kebanyakan STM semua. Kalau gue emang pengen STM, cuman emang
ekspektasi gue terlalu besar. Nah, gitu. ini episode nanti keep silent. Jangan diomongin sekarang. Kita bahas ini nanti. Bahas apa passion. Jadi kita juga jadi ngalur ngidul kemana-mana nih. Iya. Tutuplah. Dengan ini basmalah. Alhamdulillah. Dengan apa kata-kata mutiara di podcast yang lu sering dengerin? Pasti ada lah. Kata-kata mutiara. Kayak penutupnya gitulah buat kesimpulan. Iya, kata-kata lah. Oke. Kalau menurut gue gini. Ini dari gue aja deh, dari gue sendiri. Ya kalau misalnya lu bikinlah apa yang bisa lu bikin dan nggak usah peduli apa kata orang gitu. Ya lu terima masukan, tapi kalau misalnya ada orang yang mencemooh lu, langsung menghakimi lu, ya nggak usah dengerin gitu. Lu punya telinga yang bisa lu pakai untuk mendengarkan apa yang pengen lu dengar. Jadi gitu sih menurut gue. Jangan gampang sakit hati lah. Ntar gagal kayak gue. Ya, jadi kayak gue bisa bikin ya kenapa enggak gitu. Lu bayangin aja motovlog, main game, naik gunung. Ya. Maksudnya podcast. Jadi gue bikin aja gitu, gue bisa bikin Gaming. Iya, gitu. Kan main gaming. Iya, apa yang lu sukai, gitu. apa yang lu bisa ya kerjain Ya kerjain aja, nggak usah. Gini, ekspektasinya untuk diri lu sendiri, jangan untuk orang lain. Ekspektasinya untuk diri sendiri itu. Itu yang gue pelajarin. Waktu 2016 itu gue berharap kayak orang Gi video lu lucu gini. Ternyata tidak ada yang melihat. Berarti nggak nyampe ya? Tidak nyampe ekspektasi gue. Seperti itu. Kalau gue iya, kalau gua mah mirip dengan Egi, maksudnya siapapun lu kita beda ya, jauh. Lu kan ada Arab-Arabnya dikit ya. Kalau gua kan enggak, lu mas biasa gitu. Lu artis, lu siapa aja. Maksudnya ekonominya bagaimana, pendidikannya bagaimana, sah-sah aja bikin YouTube. Boleh-boleh aja. Toh si pendengar atau pelihat itu penonton penonton bakal memilih sendiri apa yang dia tonton. Maksudnya kita hidup di YouTube bukan TV. Kan kalau TV mah apa memaksakan, ini lu nonton kita. Kalau itu mah bisa banyak pilihannya banget. Lu bakal dapat penonton lu sendiri sih. Iya gitu betul aja. Kita hidup di era konvergensi media, semua terkumpul di satu media, di HP. Iya benar. Semua orang memegang HP. Satu media, satu gadget, satu device. Entah itu lu mau bikin YouTube, Spotify, YouTube Arab sekali, YouTube. Al YouTube, mau bikin Al Spotify, Al SoundCloud. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu hanya medianya saja, yang penting ada di sini nih. Rambut. Itu dari saya. Yang penting kreativitasnya kita aja. Itu yang paling mahal. Outframe, lo Kalau dari lu Jal gimana Jal? Tentang apa? Ya tadi, maksudnya tentang kita membuat sesuatu lah, tentang membuat sesuatu. Ya kalau gua mah mungkin pasti ada lah ya orang yang kritik mah mungkin. Kalau kritik nggak apa-apa. Tapi kan orang sotoy aja. Ya maksudnya kayak apaan sih gitu. Emang mau jadi apa gitu? Apa sih? Dapat berapa duitnya dari situ? Menguntungkan nggak? Ya maksudnya kalau emang mau komen ya kritik lah gitu. Maksudnya kontennya, isinya gitu. Jangan kalau kayak gitu kan berarti dia nggak lihat gitu. Malahan nggak lihat, nggak pernah lihat. Bahkan subscribernya aja nanyain udah berapa? Berarti boro-boro dilihat videonya. Iya. Halaman depannya aja kan dilihat. Iya. Tidak. Emang kebanyakan baru komentar. Orang kayak gitu ya, kebanyakan orang yang nggak pernah nonton YouTube ibaratnya, nggak pernah ada di YouTube gitu, nggak pernah ada di podcast, nggak pernah di Spotify gitu. Spotify gitu ya. Malu Sunda. Padahal cuma mainnya Facebook doang gitu, jadi cuma bisa komen sama bikin status. Gitu. Itu tuh kadang-kadang. Tapi justru orang-orang yang nggak nonton dan nggak menikmati konten kita sih yang berbicara seperti itu gitu. Maksudnya dalam arti mereka asal menghakimi kita, mengkritik kita tanpa menonton dulu apa yang kita bikin. Akhirnya keresahan lagi. Gitu tertuangkan di sini. Jadi menurut gua kalau kalian nggak menikmati konten kita ya udah diam aja gitu. Maksud gua dalam arti ya
toh kalian nggak peduli sama kita, kenapa kalian sok peduli sama kita gitu aja. Nggak peduli sama konten yang kita bikin gitu. Jangan sok peduli. Urusi aja hidup Anda. Hidup Anda tidak menarik. Makanya ngurusin hidup orang lain. Hidup Anda biasa-biasa aja. Udah. Hidup biasa-biasa aja, kami mencoba bikin konten. Iya. Sekian sebelum hari ini dan Podcast Ranger. Jangan lupa di blog Podcast Ranger.